Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, sebelum kita masuk ke materi tersebut, di informatika itu berpikir komputasional sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 dan di kelas 8. Ya, ada yang masih ingat nggak? Apa ya, apa aja sih kalau misalkan saya bilang berpikir komputasional, kira-kira kalian ingatnya apa? Wah, apa Bu ya? Lupa Bu. Lupa. Kita bisa sambil melihat buku paketnya ya. Coba saya akan share screen. Nah, apakah sudah nampak? Sudah, Sudah nampak Bu. ya? Sudah, oke. Oke, kita lihat dulu di buku ini. Berpikir komputasional itu apa sih? Ya, yuk kita sambil dilihat-lihat lagi. Silakan kalau bisa dibuka buku paketnya halaman 6. Ya, di kelas 7 kalian tuh sudah pernah dan juga di kelas 8 sudah pernah belajar tentang bab berpikir komputasional. Dan bab ini sedikit berbeda dengan bab-bab yang lain di informatika karena di sini kalian akan lebih sering berlatih tentang latihan soal-soal tantangan. Ya. Nah, di sini perhatikan kalian telah mengenal dasar penyelesaian permasalahan dan 4 fondasi dari berpikir komputasional lewat contoh-contoh kehidupan sehari-hari, yaitu dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Adakah yang masih ingat di antara keempat ini? Apakah definisinya masing-masing? Pola Bu, pola, pola. Pola, iya, pengenalan pola itu bagaimana? Ya, pokoknya membentuk suatu pola Bu. Membentuk suatu pola, kita cari polanya seperti itu ya. Ya, jadi sekilas sambil kita mengingat-ingat kembali, ya, jadi pondasi berpikir komputasional itu ada 4, seperti yang sudah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Nah, apa saja sih yang dulu sudah pernah kalian lakukan? Pertama, coba dilihat. Mencari solusi yang paling optimal dari sebuah permasalahan, misalnya melalui kasus waktu tersingkat yang diperlukan untuk mengisi air ke dalam ember. Nah, ini salah satunya dulu. Mas ingat ya, kira-kira tantangan yang ini ya. Yang kedua, berkenalan dengan struktur data melalui permainan menyusun huruf. Nah, jadi pada dasarnya, di berpikir komputasional ini, ya apa sih yang diharapkan dari bab ini? Ya, bab ini itu adalah suatu landasan berpikir anak-anak ya. Berpikir komputasional itu, kalian akan berlatih menyelesaikan masalah yang ada dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, ada dua kuncinya. Bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang efektif dan juga efisien. Nah, kemudian masalahnya itu masalah apa ya? Di sini kan contohnya yang tadi itu sudah mencari solusi paling optimal, struktur data dan lain sebagainya. Nah, masalah yang dimaksud pada bab berpikir komputasional ini adalah masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari yang relevan dengan informatika, dengan aspek-aspek yang ada di dalam informatika. Nah, aspek itu yang pertama ya, algoritma. Ada yang masih ingat algoritma itu apa? Coba Shirley, algoritma itu Lupa apa Bu. ya? Lupa, kok banyak yang lupa Iya. ya? Itu Bu, algoritma itu program-program itu Bu. Yang dulu pakai apa namanya itu Bu aplikasinya? Python atau apa itu Bu? Iya, jadi algoritma itu kalau kita sudah belajar di pemrograman ya, akan sering mengenal kata-kata algoritma. Tapi secara dasarnya dari segi bahasa apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Yuk, kira-kira algoritma itu apa ya? Kan sering tuh ya kita mendengarkan kata-kata algoritma. Apalagi ini kalian sudah di kelas 3, di kelas 7 dan di kelas 8 itu kan sudah pernah mengenal algoritma itu seperti apa. Langkah-langkah Bu, metode.
Ya, betul sekali. Jadi, algoritma itu adalah tahapan, langkah-langkah atau metode yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, salah satu masalah berpikir komputasional adalah itu nanti kita akan berlatih bagaimana sih menyusun algoritma yang tepat ketika kita mau masuk ke dalam tujuan tertentu. Tuh, mau menyelesaikan tujuan tertentu. Seperti itu. Itu yang pertama algoritma. Yang kedua adalah struktur data. Ya, struktur data itu bisa berupa list atau daftar, bisa juga berupa graf. Ya, graf itu yang kayak peta konsep itu loh ya. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, masalahnya itu adalah optimasi penjadwalan. Bagaimana cara kita menyusun jadwal yang paling efektif dan juga efisien. Kemudian yang keempat, tentang representasi data. Nah, jadi masalah-masalah yang ada di dalam bab ini itu adalah masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aspek informatika 4 tadi. Algoritma, kemudian struktur data, optimasi penjadwalan, dan juga representasi data. Itu yang akan kalian pelajari dari kelas 7 sampai kelas 9 ini. Nah, sekarang kelas 9 berarti kita akan belajar lebih istilahnya lebih naik tingkat sedikit daripada kelas-kelas yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini dulu yang kelas 8 juga sudah pernah mempelajari konsep input, proses, dan juga output. Nah, ini kan konsep dari informatika ya. Tuh, kalau kita belajar sistem komputer, itu kan nanti ada apa itu perangkat input, kemudian perangkat prosesnya itu apa, kemudian outputnya juga apa. Nah, di bab ini kita belajar bagaimana sih caranya kita untuk berpikir sebelum kita praktek langsung, gitu ya. Jadi fokus kita adalah kita berlatih untuk menyelesaikan masalah. Itu tadi ya. Yes. Sekarang kita coba langsung latihan ya. Saya kasih contoh soalnya. Saya beri tantangan yang pertama. Nah, sudah tampak ya? Ini kalau saya Ya, Bu, Mbak Bu. Diperbesar, Bu. Ini kalau sudah saya slideshow kelihatan ya? Oke. Nah, tantangan yang pertama. Ya. Di sini ada 3 tantangan totalnya, tapi kita satu-satu dulu. Perhatikan. Tips dari saya ketika kalian berhadapan dengan soal-soal yang seperti ini, yang nomor satu yang harus kalian miliki kemampuannya adalah kemampuan membaca. Jadi bacalah seluruh informasi yang ada di dalam masalah tersebut, kemudian tuliskan apa saja sih yang diketahui. Ya, dengan begitu nanti ketika kita ditanyakan tantangannya apa, kita akan mengerti. Oh ya, jadi di soal tadi yang diketahui ini kita harus ngapain. Minimal itu dulu ya. Nah, sekarang coba kita baca bersama. Saya bacakan ya. Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Ya, kita catat. Kemudian, Bebras Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ya. Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Ya, tantangannya, berapakah banyak batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan? Oke, perhatikan. Dari soalnya, setelah yang kita baca, yang diketahui pertama apa? Bebras Jordan, Bu, memotong pohon yang panjang kayunya 10 meter. Oke, ini ya. Jadi yang pertama, informasi pertamanya adalah panjang kayu yang sudah dipotong ini adalah 10 meter. Yang kedua, Kebutuhannya 4 meter sebanyak 7 batang dan yang 3 meter 7. oke betul. Yang dibutuhkan itu kayu yang panjangnya 4 meter itu ada sebanyak 7. Kemudian kayu yang panjangnya 3 meter itu sebanyak 7 juga. Nah, kemudian tantangannya di sini
Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Berarti kita cari bagaimana kita menentukan berapa banyak potongan dari pohon tadi yang efektif dan juga efisien sesuai dengan yang diinginkan. Gitu ya, seefektif mungkin. Saya beri waktu 5 menit, silahkan coba dipikirkan dulu kira-kira ada berapa banyak potongannya ya. Oke, kita bahas ya. Perhatikan. Tadi diketahui bahwa yang diminta itu adalah, oh sorry, jangan itu dulu. Berarti panjangnya tadi adalah 10 meter. Ya. Berarti kita notice dulu. Di sini panjangnya 10 meter. Kemudian kebutuhannya adalah 3 meternya ada 7, 4 meternya juga ada 7. Nah, cara yang pertama, ya kita bisa menggunakan bagaimana caranya 10 meter itu bisa maksimal. Ya, dibagi 3 meternya ada berapa, 4 meternya ada berapa. Ya, kalau kita perhatikan di sini, di gambar yang pertama, 10 meter itu kan terdiri dari 2 potong 3 meteran dan 1 potong 4 meter gitu ya. Ini maksimalnya. Kalau misalnya saya buat 4 meter, kira-kira maksimal nggak nanti? Ya, maksimal, Bu. 4 meter, 4 meter. Oke, maksimal. Saya ulangi lagi ya. 10 meter ini, supaya nanti hasilnya efektif, harus kita habiskan dulu. Artinya, kalau seandainya di potongan yang pertama ini ya, pemotongan yang pertama ini saya buat 3 meter, 3 meterannya itu ada 2 dan 4 meternya ada 1. Kemudian kalau saya bandingkan dengan 4 meternya 2, itu kira-kira yang lebih maksimal yang mana? Maksimalnya yang 3 meter, meter sama 4 meter, Bu. Iya, betul. Jadi akan lebih kepakai semua ya kan, kalau kita pakai 3 meternya 2, 4 meternya 1. Nah, ini akan maksimal. Tapi kalau kita pakai 4 meteran 2, dia totalnya kan 8 meter, sehingga akan tersisa 2 meter. Betul. Nah, sekarang karena kita sudah menemukan potongan yang tepat, ya, yang bisa full seperti ini, kita lihat lagi kebutuhan 3 meternya itu ada berapa. Karena yang dibutuhkan adalah 7, ya, berarti kalau 3 meterannya setiap satu batang utuh ini adalah 2, berarti kita butuh 3. Gitu ya. Nanti kalau 3 ini berarti totalnya ada 6. Berarti yang 3 meter itu kurang 1. Ya, kemudian yang 4 meter sudah ada 3. Berarti yang 4 meter nanti kurang 4. Nah, selanjutnya ya tinggal kita sesuaikan lagi potongan keempat, ya, di batang keempat ini kita mau 4-4 atau 4-3 kira-kira yang akan lebih maksimal. Kalau di sini kan saya memberikan contohnya jawabannya 4-4. Kalau kita misalkan dia 4 meter, kemudian 3 meter, di bawah lagi 4 meter gitu bagaimana? Nanti 3 meternya kebanyakan. Nanti 3 meternya kebanyakan. Oke, karena kalau kita lihat di sini kan sudah 3 ya. Yang keempat ini 4 meter, sisa 2 meter nggak bisa dipakai. Yang bawah ini 4 meter juga sama, sisa 2 meter nggak bisa dipakai. Sisanya 3 meter. Ini ya, di sini 3 meter, berarti nanti sisa panjang ini ya. Apakah ini sudah jawaban yang paling optimal, yang paling efisien, efektif? Apakah ada jawaban lain yang lebih efektif dari jawaban ini? Sudah, Bu, yang paling efektif itu. Oke, sudah. Nah, karena di sini kan sisanya tinggal 1 potong aja nih ya, yang 3 meter ya. Kita bisa juga 3-nya itu ditaruh di sini, salah satu aja, nggak apa-apa. Jadi 4 meter, 3 meter, toh nanti juga akan sama ya. Itu. Tapi karena kalau yang diminta itu semakin sedikit panjangnya, ya kita bisa pakai yang ini. Itu ya. Itu untuk tantangan yang pertama. Ada pertanyaan untuk tantangan yang pertama? Oh, itu nggak boleh itu, Bu, ya. Kan sisanya yang pertama kan ada 2 meter. Sisa Mm-mm. yang kedua kan 2 meter lagi. Nah, itu Mm-mm. kalau di lem kan jadi
4 meter, Bu. Bisa dipotong biar jadi 3 meter gitu loh, Bu. Iya, kan yang diminta kan bukan berapakah kayu lim-liman yang bisa kita pakai ya. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang diminta. Kalau yang diminta misalnya kita ya harus utuh ya utuh gitu. Cuman kan kita memanfaatkan bagaimana bisa seefektif mungkin. Tuh, kalau misalkan sisanya di sini 2 meter tergantung dari soalnya. Kalau misalnya soalnya apabila kita menyediakan lem untuk mengelem kayu, nah itu baru bisa digunakan. Jadi tergantung situasi dan kondisi dari soalnya tadi. Gitu ya. Siap, Bu, siap. Oke. Kita lanjutkan ke tantangan yang kedua. Oke, di tantangan yang kedua. Nah, ini kalau yang tadi itu kan bisa masuk ke algoritma ya. Kalau yang ini kita masuk ke struktur data. Nah, struktur data tadi kan saya menjelaskan ada dua macam. Lebih dari dua sebetulnya, ada list atau daftar, ada graph, ada juga stack atau tumpukan data. Nah, yang stack itu kelas 8. Nah, sekarang perhatikan soal yang kedua. Sama, langkah-langkahnya kita baca dulu dengan membaca bermakna. Ya, terdapat 6 pulau yang berdekatan. Di setiap pulau tinggal sejumlah berang-berang. Ya, angka yang tertulis menunjukkan berang-berang pada pulau tersebut. Kemudian akan dibangun jembatan-jembatan antar pulau. Sebuah jembatan yang menghubungkan dua pulau bisa dibangun jika jumlah berang-berang di kedua pulau tersebut lebih besar dari harga suatu bilangan. Gambar berikut menunjukkan contoh 4 jembatan yang dibangun dan jumlah penduduk setiap pulau. Sudah, soalnya seperti ini, tantangannya seperti ini. Kira-kira yang diketahui pertama apa? Coba bisa Bu Sherly. Yang diketahui ada 6 pulau yang berdekatan, Bu. Iya, ada 6 pulau yang berdekatan. Kemudian kalau kita lihat di gambarnya, itu ada berapa pulau yang dihubungkan oleh jembatan? Ada 4, Bu, 4. Iya, betul ada 4 ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di soal ini yang diketahui lagi apa? Yang penting, informasi pentingnya. Banyak berang-berang. Iya betul. Banyaknya berang-berang itu ditunjukkan atau direpresentasikan dengan angka-angka yang ada di setiap pulau. Ya, ada 20, 25, 12, 18, 11, 9. Kemudian, satu informasi lagi. Informasi terakhir, 2 pulau bisa dibangun jembatan jika jumlah berang-berang di kedua pulau tersebut lebih besar dari harga suatu bilangan. Itu maksudnya gimana, Bu? Oke, kita lihat di kalimat yang ini ya. Sebuah jembatan yang menghubungkan dua pulau bisa dibangun jika jumlah berang-berang di kedua pulau tersebut lebih besar dari harga suatu bilangan. Ya, jadi dua pulau, misalnya pulau ini ya, yang punya 25 dan 12 ini, di sini akan bisa dibangun jembatan. Apabila jumlah berang-berang di kedua pulau tersebut, berarti 25 kalau ditambahkan 12 harus lebih besar dari harga suatu bilangan. Lebih besar kalau di matematika, 25 ditambah 12 lebih dari X. Tuh ya, suatu bilangan yang kita masih belum tahu bilangannya itu berapa. Tantangan di sini dikatakan berapa harga bilangan itu sehingga hanya 4 jembatan saja yang dapat dibangun. Sesuai di gambar ya. Kira-kira berapa ya bilangannya? Supaya kalau 20 di sini ya 20 ditambah 25 itu akan lebih dari nilai tertentu ini. Kemudian 18 ditambah 20 juga akan lebih dari nilai tertentu ini. 18 ditambah 25 juga akan lebih dari nilai tertentu, dan juga 25 ditambah 12 akan lebih dari suatu nilai tertentu ini. Artinya, 20 ditambah 11 itu akan nilainya kurang dari nilai yang kita tentukan.
Karena 20 dan 11 nggak ada jembatannya, kan gitu ya? Ya, Bu. Nah, sekarang silakan. Paham ya? Ya. Oke, jadi kalau sudah paham soalnya, kira-kira selesaiannya bagaimana ya? Berapakah bilangan yang dimaksud? Eh, Ya, caranya gimana ya? Saya 34, Ya, silakan. Bu. itu dicari perbandingan jumlahnya dari antar pulau Bu itu. Dicari perbandingan jumlahnya antar pulau. Oke, berapa ya? Nilai harga suatu bilangan itu berapa ya? 35 Cari penjumlahannya paling kecil dulu. Angka yang terkecil kan 9. Mm-mm. Bu 35 Bu. Dengan angka Oke, terkecil cukup. yang lain. Oke, ada dua jawaban ya. Yang pertama 35, yang satunya berapa? 36. 36, 35 atau 36 ya. Oke, kita lihat selesaiannya. Perhatikan ya. Kalau kita jumlahkan masing-masing, berarti kan kita harus mencari jumlah berang-berang di kedua pulau yang paling kecil. Ya, di sini 20 ditambah 18, 38. 25 ditambah 18, ini pasti lebih besar kan ya dari yang ini. Kemudian 25 ditambah 20, 45. Besar juga. 25 ditambah 12 ini 37. Nah, angka yang terkecil itu di sini adalah 37. Benar nggak? Ya, angka yang terkecilnya 37 ya. 25 tambah 12, kemudian disusul 20 ditambah 18 ini. Nah, berarti nilai minimalnya syaratnya itu adalah kalau jumlahnya kurang dari 37. Betul nggak? Ya, betul, Bu. Iya, betul. Nah, sehingga harga dari suatu bilangan itu ya harus kurang dari 37. Berarti kan bisa 36 ya? Bisa, Bu, bisa. Kira-kira batas bawahnya berapa ya? Batas bilangannya berapa? Kita harus cek lagi. Kira-kira misalkan kan kalau di bawahnya 37 kan bisa satu, bisa dua kan gitu. Nah, tapi kita cek lagi yang bisa menjadi syarat 20 sama 11 ini nggak akan bisa dijumlahkan. 20 ditambah 11 itu adalah 31. Ya, kemudian 18 ditambah 11 itu 29. 25 ditambah 9 itu berapa? 34. Nah, kemudian 12 ditambah 9 itu 21. 21. Nah, berarti batasnya di sini adalah 25 ditambah 9 yaitu 34. Berarti harga suatu bilangan itu antara di atas 34 dan di bawah 37. Tuh ya. Nah, ini bisa 36 atau bisa 35. Sampai sini ada pertanyaan? Itu berarti pulau terdekat saja, Bu, ya? Nggak boleh yang jauh-jauh ya? Iya, pulau yang terdekat, yang dibangun jembatan yang terdekat. Kalau yang mau jauh berarti kan misalnya jembatannya bisa dipasang 2 kali, gitu ya. Oh, oke, 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 Bu, oke, Bu. Misalkan dari berang-berang yang di pulau yang jumlahnya 20 ini mau ke yang di 12, berarti dia harus melewati dulu ke 25 dulu baru ke 12. Seperti itu ya. Kita sesuai dengan soalnya. Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, kalau belum, sekarang giliran kalian untuk eh, mengerjakan satu tantangan terakhir ini, ya. Jadi di sini ada kartu, ini tentang logika, tentang ya betul tentang logika ini ya. Jadi
kombinasi kartu A dan kartu B itu menghasilkan kartu C. Kemudian kalau kartu D ini digabung dengan kartu E, ini akan menghasilkan kartu apa? Nah, ini adalah tugas kalian. Silahkan dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Bisa dimulai mengerjakan dulu ya. Ini bisa kalian jadikan PR dan ketika kita ketemu lagi minggu depan akan saya bahas. Gitu ya. Baik anak-anak, itu tadi bagaimana sih cara-caranya kita menyelesaikan soal-soal berpikir komputasional, soal-soal yang bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah secara efektif dan efisien yang masalahnya itu berkaitan dengan aspek-aspek informatika. Ya, aspek informatika tadi ada 4 ya, ada algoritma, ada optimasi penjadwalan, ada struktur data, dan juga ada representasi data. Nah, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan apapun, silakan ditanyakan kepada saya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Silakan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.